Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mbak Wulan. Nah, jadi di video kali ini Mbak Wulan mau sedikit bercerita ya guys. Bagaimana sih ceritanya Mbak Wulan kok bisa dapat majikan bule di Hong Kong? Nah, jadi sebelum Mbak Wulan lanjutin ke videonya, buat kalian yang mungkin baru bergabung, selamat bergabung. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu di bawah ini. Jangan lupa juga press tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita mengenai seputar Hong Kong, pekerjaan di Hong Kong, majikan di Hong Kong, dan sekitarnya. Jadi pertama-tama dulu itu sebelum Mbak Wulan dapetin majikan bule ya guys, jadi Mbak Wulan tuh pernah berimajinasi, pernah berangan-angan. Jadi di majikan Mbak Wulan yang pertama itu Mbak Wulan dapet majikan orang Hong Kong ya guys, dan kebetulan majikannya Mbak Wulan tuh yang dulu itu orang punya. Jadi beliau itu salah satu Miss Asia di Hong Kong kayak gitu. Nah, jadi helpernya ada 3 ya guys, 2 Filipina, 1 Indonesia, dan 1 Mbak Wulan yang Indonesia, cuma Mbak Wulan ya. Terus 1 lagi driver. Jadi nah dulu itu Mbak Wulan berangan-angan, misalnya Mbak Wulan lagi bawa anak jalan-jalan gitulah ya, terus sering banget ya kan itu di daerah Stanley. Mungkin buat kalian yang kerjanya di daerah Stanley pasti paham lah ya, di situ banyak banget ya orang-orang bule ya kan. Nah, Mbak Wulan tuh selalu berimajinasi dan selalu I talk to myself. Jadi kayak Mbak Wulan ngomong ke diri sendiri, ya Allah, suatu saat nanti semoga aku dapat majikan bule yang baik, yang seperti mereka, kayak gitu guys. Jadi kayak dari awal itu udah bermimpi dulu, udah berangan-angan dulu kayak gitu loh guys. Nah, kebetulan ketika Mbak Wulan selesai di kontrak pertama, terus tadinya sebenarnya Mbak Wulan tuh kayak udahlah, kayak I'll give up gitu loh, kayak karena di majikan yang sebelumnya itu kayak dapat perlakuan yang nggak layak, kurang layak kayak gitu lah ya. Jadi Mbak Wulan tuh mutusin kalau Mbak Wulan mau pulang terus kayak gitu. Nah, kebetulan ya Mbak Wulan kan masih stay di agency. Jadi ketika kita udah finish kontrak, kita keluar dari rumah majikan itu, kita masih punya waktu 2 minggu ya guys, 2 minggu di Hong Kong. Nah, jadi selama 2 minggu itu di agensinya Mbak Wulan tuh selalu merekomendasikan kayak ayo dong try lagi, coba lagi, interview lagi dengan majikan lain gitu ya, siapa tahu kamu cocok gitu ya kan. Nah, jadi ketika 1 hari sebelum Mbak Wulan fly back to Indonesia, sebelum Mbak Wulan pulang ke Indonesia itu, agensinya Mbak Wulan bilang kayak gini, ayo dong try, ini ada majikan Western, terus kepengen cari helper yang dari Indonesia yang fasih dengan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kebetulan di situ yang helper Indonesia itu yang bisa bahasa Inggris fasih tuh cuma Mbak Wulan. Lainnya itu dari Filipina, tapi kebetulan majikannya Mbak Wulan ini mereka tidak suka Filipina. Jadi kepengennya tuh cari CC Indonesia tapi bisa bahasa Inggris biar bisa berkomunikasi dengan bosnya Mbak Wulan yang cewek gitu ya kan. Yang sekarang maksudnya. Terus Mbak Wulan pikir-pikir lagi gitu ya. Jadi Mbak Wulan tuh ke agensi abis duhur, jadi siangan gitu. Terus Mbak Wulan nemuin majikannya Mbak Wulan yang ini. Sebenarnya nggak ada niat untuk sign sih ya, kayak udah kayak hopeless banget gitu loh, nggak ada harapan lagi, udah kayak udahlah diambil, alhamdulillah nggak apa-apa gitu loh. Karena waktunya Mbak Wulan tuh cuma tinggal 1 hari gitu loh. Cuma 1 hari itu doang, besoknya Mbak Wulan udah harus fly back Indonesia kayak gitu. Dan di situ itu banyak cece dari Filipina juga yang memang sudah diinterview sama beliau. Nah, itu Mbak Wulan kalau tidak salah itu Mbak Wulan nomor 2 sebelum yang terakhir. Jadi setelah Mbak Wulan yang diinterview itu ada cece dari Filipino lagi, itu yang terakhir. Jadi Mbak Wulan itu yang kedua dari yang terakhir itu loh guys. Jadi sebelum-sebelumnya itu ada yang cece Filipino juga udah diinterview kayak gitu loh. Terus akhirnya Mbak Wulan memutuskan, oke,
aku pulang ke Indonesia nih besok gitu kan ya. Jadi ketika Mbak Wulan interview tuh kayak udah kayak hopeless banget, cuman masih berusaha untuk komunikasi dengan baik dengan beliau gitu kan ya. Ditanya experience-nya berapa tahun di sini, terus jobnya apa, terus misalnya nanti kamu jaga bayi yang baru lahir tuh gimana cara ngurusnya dan lain sebagainya gitu ya guys ya. Nah oke, jadi ini dipercepat aja ya guys ya. Jadi ketika Mbak Wulan udah di Indonesia, udah ada 1 bulan kurang lebih lah ya, itu Mbak Wulan di telepon sama agensi. Cece, kamu inget gak majikan yang bule yang terakhir kamu interview itu? Ternyata beliau itu ambil kamu, sign kamu. Jadi gimana keputusan kamu, mau ambil apa enggak gitu loh. Karena kan posisinya kan kayak aku udah nggak berharap banget itu ya. Mbak Wulan udah nggak berharap mau kerja lagi di Hong Kong, udah nggak berharap dapat majikan lagi di Hong Kong gitu loh guys, kayak gitu. Terus akhirnya Mbak Wulan memutuskan oke, gitu. Tapi waktu itu Mbak Wulan tuh dapat liburnya itu hari Sabtu. Jadi kan kalau pas interview itu, kalau misalnya dikasih tahu libur hari Sabtu, pasti kebanyakan Cece itu nggak mau ya guys. Dan kebetulan Mbak Wulan tuh is okay, I have no problem with that ya kan. Aku nggak ada masalah dengan libur hari Sabtu kayak gitu. Terus akhirnya beliau sign aku tanda tangan Mbak Wulan ya. Terus akhirnya selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan gitu loh ya Mbak Wulan di rumah. Terus akhirnya Mbak Wulan fly back lagi ke Hong Kong dan taram sampai sekarang, dan di sini lagi bersama beliau. Nah jadi untuk di part sebelumnya itu Mbak Wulan bercerita tentang awal mulanya Mbak Wulan dapat majikan bule di Hong Kong. Nah jadi untuk di video ini, di part 2 nya ini Mbak Wulan mau sedikit sharing ya guys, untuk kalian yang dimana bertanya gimana caranya Mbak Wulan untuk dapat majikan bule di Hong Kong. Jadi yang pertama itu, semisalnya kalian punya temen yang majikannya bule, kalian bisa tanya ke Mbak Wulan ya. Kalian bisa tanyakan ke temennya kalian itu yang majikannya bule, kira-kira temennya majikannya itu ada yang butuh Cece enggak, kayak gitu. Biasanya itu kalau yang majikannya bule, kebanyakan teman-temannya juga bule-bule guys. Jadi besar kemungkinan siapa tahu teman kalian yang majikannya bule itu punya temen yang dimana memang sedang membutuhkan Cece. Jadi bisa minta tolong untuk direkomendasikan kalian kayak gitu loh. Bisa minta tolong kayak, mau dong rekomendasi aku dong ke temennya majikannya kamu kayak gitu kan.